Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian tauhid. Sekarang babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, surat Al-Baqarah ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi mayyattakhizu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Di situ apa sih doang ini? Ayatnya kan? Iya, coba lanjutin coba. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Terus? Enggak, udah habis itu dulu yang mau dibahas tentang ini. Jadi tentang masalah mahabbah, masalah cinta. Cinta di sini termasuk urusan ibadah. Ya, kalau cinta, kalau urusan ibadah, kalau untuk Allah namanya tauhid. Kalau untuk selain Allah namanya syirik, menduakan. Nah, kita akan bahas di mana letak kesyirikannya, ya kan? Di mana tauhidnya. Gitu. Nah, di sini kita akan di antara manusia ada orang yang menjadikan tandingan andadan indunillah selain Allah. Yuhibbunahum, mereka siapa ini? Mereka bukan, mereka orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah, menjadikan tandingan itu. Mencintai mereka, mencintai apa? Tembahannya. Kahubbillah, seperti mencintai Allah. Begitu ayatnya. Nah, tafsiran ayat ini ada yang mengatakan Allah Ta'ala mengabarkan bahwa orang yang mencintai sesuatu selain Allah itu ya, seperti mencintai Allah Ta'ala. Tadi sama gak? Cintanya kepada Allah dengan cinta kepada tandingan-tandingan itu sama. Maka orang yang seperti itu termasuk orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Jadi nggak boleh sama. Ya, cinta kepada Allah harus lebih tinggi, gitu, ya kan? Nah, kalau cintanya sama kepada selain Allah, ya. Tapi ini Tuhan yang mereka sembah, ya. Tuhan yang mereka sembah selain Allah, ya. Mereka mencintainya itu sama seperti mereka mencintai Allah. Ada yang mengatakan seperti itu, ya. Kemudian inilah tandingan di dalam masalah kecintaan. Jadi kita mencintai tandingan Tuhan itu. Kita sembah Tuhan lain selain Allah misalkan, ya. Kemudian kita mencintainya sama seperti mencintai Allah. Ini namanya syirik dalam masalah mahabbah, masalah kecintaan, ya. Bukan pada makhluk dan rububiyah. Begitu di penjelasan sarahnya. Nah, kemudian
Allah Ta'ala berfirman lagi, lanjutannya apa tadi? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman lebih sangat cintanya kepada Allah. Nah, ini ada beberapa makna. Pertama, orang-orang yang orang-orang yang beriman cintanya kepada Allah itu lebih sangat daripada orang-orang yang orang-orang yang mengadakan tandingan itu terhadap tandingan mereka dan Tuhan-Tuhan mereka. Paham nggak ini maksudnya? Nih, yang tadi dijelasin. Jadi maksud ayat tadi dari yang pertama tuh mayat mawinan nasi mayat tahidu dan seterusnya sampai waladina amanu asyatu hubandillah, maknanya pertama ini ada ulama memaknai ayat ini begini: orang-orang yang beriman cintanya kepada Allah lebih sangat daripada mereka yang menyembah Tuhan selain Allah, mencintai terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Itu makna yang pertama, ya. Nah, kemudian yang kedua maknanya walladzina amanu asyaddu hubban lillah minal musyrikina bin andadi lillah. Yang kedua maknanya, orang-orang yang beriman lebih sangat cintanya kepada Allah daripada orang-orang musyrik terhadap sembahan-sembahan, tandingan-tandingan, maksudnya lillah, bagi Allah. Maksudnya kecintaan orang beriman terhadap Allah lebih sangat cintanya daripada orang-orang musyrik yang mencintai sembahan-sembahan selain Allah. Nah, karena kecintaan orang-orang beriman terhadap Allah itu murni, tidak dia bagi kepada selain Allah. Nah, itu yang menjadi dasarnya. Dan kecintaan kecintaan ashabul andar, orang yang menyembah, menjadikan tandingan selain Allah itu tidak murni, ya. Nah, terus apa yang menjadi bukti, ya, yang menjadi bukti kecintaan terhadap Allah? Jadi jangan kita mengaku cinta terhadap Allah tapi tanpa bukti. Coba buka surat Ali Imran ayat 31. Ali Imran surat ketiga ayat 31. Ayat baca coba Bu Bina baca. Ya terus.
yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Ya coba baca artinya. Katakanlah Muhammad, jika kamu Katakanlah mencintai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, nah ini yang menjadi pemisah atau pembeda antara orang yang benar-benar mencintai Allah dan yang tidak. Ya. Kata Allah, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," jika kalian, ya hamba-hamba Allah, tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti siapa ini? Bukan ikuti Rasul. Kan Nabi Muhammad suruh ngomong. Nabi Muhammad suruh ngomong kepada umatnya. Ya kan? Nah, kalau mengikuti Rasul, ya berarti ngikutin Allah. Nah, kemudian kalau sudah mengikuti aku, yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Tuh ya, ini ukurannya, yang benar-benar cinta sama yang enggak. Jangan ngaku cinta Allah tapi nggak mau ngikuti Rasulullah. Tadi kita bahas tuh, ya, PME, yang nggak ada contohnya dari Nabi, ya, yang nggak ada contoh dari Nabi, namanya PME. Ah, berarti ngikutin siapa itu? Iblis. Ah, bukan ngikutin Nabi, berarti cintanya sama Allah nggak betul-betul. Nah itu, kalau cintanya betul, pasti dia mau mengikuti Nabi, ya kan? Nah itu ukuran kecintaan kepada Allah, alamatnya, tandanya orang itu mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Kalau nggak ngikutin Rasul, maka dia tidak akan mendapatkan kecintaan dari Allah, kan itu janjinya itu. Itu jawab syarat, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, pasti Allah akan cinta kamu. Nah, jadi kalau mau dapat cinta Allah, ikutin aja Rasul. Kan gitu sederhananya. Kalau diikuti Rasul, dicintai sama Allah dan juga diampuni dosa-dosanya. Kemarin yang ikutin Rasul. Kemarin. Iya, itu ya. Jadi pentingnya kita mengaji itu jadi tahu mana yang jalan Allah dan Rasul dan mana yang bukan. Gitu. Tapi namanya orang ya. Kadang-kadang kadang-kadang kan belum tahu ilmunya. Jadi kita beragak gini deh. Jadi kita beragama atau beribadah itu yang kita ikuti qala Allah wa qala Rasul, perkataan Allah dan perkataan Rasul. Karena yang tahu urusan ibadah itu Allah dan Rasul, gitu. Nah, kalau nggak ada perintah, jangan kita kerjakan. Itu kaidahnya begitu. Bicara urusan ibadah, yang kita cari perintahnya. Kalau nggak ada perintahnya jangan. Tuh. Kan kalau mau tahu perintahnya mesti ngaji kan. Lihat dasar hukumnya dari Al-Quran sama hadis, ada tiga, gitu kan? Kita cari. Kalau nggak ada, jangan ikuti. Jadi ya, kalau kita Allah dan Rasul, maka cintanya benar. Kalau mengikuti selain Allah dan Rasul, maka cintanya palsu. Tuh. Alamat palsu sama alamat palsu, alamat tulus.
Itu kaidah pokok ya untuk mendapatkan kecintaan Allah. Di ayat lain juga ada coba buka surat kelima surat apa ini? Surat Al-Maidah insyaallah. Atau surat Al-Maidah ayat kelima ya. Ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini mau bacanya. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Wallahu wasi'un alim. Ya, coba artikan. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Ya. Ya halazina amanu wa orang beriman mayyartadda, siapa saja yang murtad minkum di antara kalian andinihi dari agamanya, ya. Fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan datangkan satu kaum yuhibbunahum, yang Allah mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan mereka mencintainya, mencintai Allah. Azillatin, nah ini dia yang kamu ambil itu sifat-sifat. Azillatin alal mu'minin, mereka lemah lembut kepada orang-orang beriman. Aizzatin alal kafirin, dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Itu satu, ya. Yujahiduna, mereka berjihad fisabilillah, di jalan Allah. Dua, ya. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Nah itu, ya. Nah ini sifatnya yang pertama tadi, orang-orang beriman itu dia lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Ini ciri-cirinya, ciri-ciri orang yang Allah cinta kepada mereka atau yuhibbunahum, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Ini sifatnya. Yang dibalik, banyak kan orang muslim galak sama orang-orang muslim, sama orang-orang kafir udah kayak ini apa ya, melempem, jadi jongosnya malah munafikun itu namanya. Nah kemudian mereka berjuang di jalan Allah dengan jiwa, harta, kekuasaan, dengan tangannya, dengan lisan, ya, berjihad di jalan Allah. Kemudian mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Ah, ini penting juga. Kadang-kadang kita berada di jalan yang benar, takut dicela orang. Dalam kehidupan mesti ada pro dan kontra. Nggak bisa kita berpendirian supaya menjadikan orang semua suka sama kita. Enggak. Pasti ada yang suka, ada yang enggak. Nah, orang-orang yang beriman tidak takut celaan orang-orang yang akan mencela, karena mereka tahu mereka berada di jalan yang benar. Ya.
Zalika fadlullah, itulah karunia Allah, yu'tihi yang Allah berikan, mayyasha kepada siapa saja yang dia kehendaki. Berarti nggak semua orang dapat ya? Ya? Enggak. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas dan maha mengetahui. Ya. Ternyata banyak ya orang yang sirik dalam masalah kecintaan. Cinta itu termasuk urusan ibadah. Enggak boleh cinta Allah itu, cinta kita kepada Allah itu sama dengan yang lainnya. Bahkan cinta kepada Rasul sama. Ada umat, saya cinta, ditanya sama Nabi kan tentang kecintaan kepada Rasul. Saya cinta Rasul dan cinta terhadap itu. Enggak, dibantah sama Rasul. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul harus melebihi dari cintanya kepada manusia seluruhnya, bahkan terhadap orang tua. Jadi kita disuruh mendahulukan kepentingan Allah dan Rasul, baru cintanya benar, bukan cinta palsu. Nah, kalau begitu dulu ya. Jadi nggak boleh sama kecintaan kita kepada Allah terhadap yang lainnya. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah, kalau mau